Halo, Halo, Bu Pini? iya, terdengar gak? Ya, terdengar. Jelas sekali, Bu. Nah, oke. Oke. Terima kasih banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita menginjak ke sesi 4, sesi terakhir untuk penugasan VCT ini ya, selain diseminasi. Eh, pada sesi keempat ini akan dibawakan materi oleh Ibu Lia Setiawati, dan akan dipandu oleh Ibu moderatornya Ibu Halida ya? Mohon, Bu. Iya, moderatornya Ibu Halida dan akan dipandu oleh Ibu Halida. Sebelumnya, moderator kita Ibu Halida Fatimah SPD, beliau mengajar di SMA Al Azhar 21 Sukabumi, bertempat tinggal di Cibatu Cisaat dan alamat sekolahnya di Jalan Subang Jaya. Eh, maka dari itu saya langsung saja saya serahkan acara pemaparan materi yang berjudul tentang public speaking ini kepada Ibu Halida sebagai moderator. Kepada Ibu Halida saya persilahkan. Kalau begitu saya ambil alih saja ya. Enggak, Bi. Oke, saya ambil alih ya Bu. Mohon maaf untuk Bu Halida mungkin ada kendala teknis. Maka dari itu saya langsung saja serahkan pemaparan materi sesi 4 ini kepada Ibu Lia Setiawati sebagai presenter. Kepada Ibu Lia Setiawati dipersilahkan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tetap semangat. Ya, pada sesi yang keempat ini, saya akan sharing, akan berbagi dengan Bapak dan Ibu. Kita sama-sama belajar mengenai public speaking. Ini adalah biodata saya. Kemudian, nah mari kita diskusi yuk. Nah, yang akan kita diskusikan di sini adalah 6 poin. Yang pertama, kenapa manusia butuh berkomunikasi? Bagaimana konsep dasar komunikasi? Apa itu public speaking? Seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Apa saja hambatan dalam berbicara? Kemudian poin terakhirnya, bagaimana menjadi pembicara yang baik? Siap untuk bicara? Saya bisa bicara. Gitu. Ini yel-yel ya Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini kenapa manusia butuh berkomunikasi? Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Nah, supaya keinginan dan tujuan kita tercapai, maka dibutuhkan komunikasi. Kemudian, komunikasi adalah jalan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi walaupun masalah itu bisa disebabkan karena kesalahan komunikasi gitu. Nah, jadi pernah mendengar suatu kata-kata atau kalimat, mulutmu harimaumu, katanya gitu. Nah, jadi komunikasi itu bisa juga menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah, tapi bisa juga untuk menyebabkan masalah justru gitu. Kemudian, bagaimana konsep dasar komunikasi? Jadi komunikasi itu ada konsep dasarnya. Nah, jadi gini, teknik komunikasi itu sama dengan seni menyampaikan pesan secara efektif. Jadi pesan itu akan tersampaikan secara efektif apabila teknik komunikasinya baik gitu. Jadi komunikatornya harus ada, pesannya harus ada, kemudian salurannya harus ada, komunikannya harus ada. Seperti itu. Jadi komunikator ini menyampaikan pesan melalui saluran, tentu akan ada gangguan-gangguan. Nah, salurannya itu gangguan-gangguan. Nah, kemudian sampailah kepada komunikan. Dengan harapan komunikator ini, pesannya bisa sampai dengan baik kepada komunikan. Sehingga komunikannya ini bilang, ya saya mengerti, katanya gitu. Itulah umpan balik
Oh, dia mengerti, kata komunikatornya. Nah, jangan kita lupakan di sini ada gangguan dalam menyampaikan komunikasi itu. Kemudian, nah inilah konsep dasar komunikasi. Ada bentuknya, ya bentuk komunikasi itu ada verbal dan ada non-verbal. Kemudian, relasi dalam komunikasi itu ada komunikasi yang secara personal, ada juga yang secara publik. Gitu. Kemudian medianya, media komunikasi itu bisa melalui suara, bisa tulisan, gambar, maupun video. Nah, kemudian apa itu public speaking? Nah, public speaking itu adalah yang pertama, kegiatan. Jadi public speaking itu adalah kegiatan penyampaian pesan. Pesan itu berupa ide atau gagasan, baik secara oral atau lisan gitu. Kemudian bentuk komunikasi, di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraannya relatif kontinu. Kemudian, nah tujuan dari public speaking ini adalah menyampaikan informasi kepada audiens, kemudian menghibur audiens, dan mempengaruhi audiens. Adapun manfaat dari public speaking adalah mengurangi ketidaktahuan, mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, serta menyelesaikan masalah. Nah, adapun faktor pembentuk speaker atau pembicara, misalnya apa saja sih faktor yang membentuk speaker itu? Yang pertama, nah kita sebut dengan 3L di sini. 3L karena huruf pertamanya dimulai dengan huruf L. Ada lahir atau bakat, kemudian lingkungan, dan L yang ketiga adalah latihan. Sehingga faktor pembentuk speaker ini ada 3. Nah, selain dari lahir atau bakat, ini juga lingkungan mempengaruhi. Kemudian tentunya latihan. Masalah dalam public speaking. Masalah dalam public speaking ini kecemasan atau nervous, kemudian teknik public speaking, penguasaan materi. Nah, nervous ini nervous dan usaha mengalahkan diri sendiri. Nah, di sini ada gejala-gejala tertekan, kemudian penyebabnya, dan ada cara mengatasinya supaya percaya diri. Jadi gejala-gejala tertekan itu atau yang sering kita sebut dengan demam panggung. Jadi misalnya jantung berdegup kencang misalnya, atau tangan menjadi dingin seperti itu. Penyebabnya macam-macam. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya latihan misalnya, atau karena lingkungannya yang baru gitu. Kemudian cara mengatasinya adalah bisa dengan sering berlatih sebelumnya begitu. Nah, sehingga muncullah percaya diri. Percaya diri ini akan kita peroleh salah satunya dengan apabila kita menguasai materi secara utuh gitu. Adapun teknik public speaking, di sini ada variasi suara. Nah, variasi suara ini artinya tidak monoton. Nah, jadi ketika kita menyampaikan hal yang antusias, biasanya variasi suaranya ini cepat, tinggi gitu. Kemudian ekspresi wajah juga tidak datar. Adapun kontak mata, jadi tidak hanya tertuju kepada satu objek saja. Nah, kontak mata di sini dibutuhkan. Kita memperlakukan anggota kita atau peserta audiens kita itu dengan sama, sehingga kontak mata ini sangat menentukan ketika kita mengadakan suatu pembicaraan gitu. Kemudian bahasa tubuh. Nah, biasanya dalam kegiatan yang formal, bahasa tubuh ini sambil berdiri misalnya. Suatu presenter memaparkan materinya sambil berdiri gitu. Kemudian nah, tips merebut perhatian. Tips merebut perhatian di sini banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Di antaranya adalah berpakaian rapi misalnya, berpakaian sopan gitu. Kemudian datang tepat waktu misalnya. Nah, kemudian membuka presentasi. Dalam hal membuka presentasi juga kita bisa misalnya menyampaikan kalimat bijak atau kutipan dari para ahli misalnya, atau membukanya dengan yel-yel dan lain sebagainya. Kemudian menutup presentasi. Nah, ketika kita menutup presentasi juga diusahakan
semenarik mungkin gitu. Kemudian menyimpulkan. Jadi dibuatlah semenarik mungkin ketika menutup presentasi maupun membuka presentasi. Selain itu, kita juga jangan lupa harus terus berlatih dan berlatihlah. Nah, terima kasih. Nah, cukup sekian Ibu Pini. Halo, Ya. aku hadir moderatornya. Oh iya, Ibu Halida. Ya, terima kasih Bu Lia, sangat bermanfaat sekali untuk acaranya. Kita buka sesi tanya jawab ya Bu Lia ya. Oh, mangga Ibu. Ya, kepada Bapak Ibu, ada Bapaknya enggak? Buat Ibu, silahkan kalau ada mau bertanya atau menambahkan atau kita boleh sharing, silahkan. Halo Bu Lia. Iya, Ibu. Oh iya, di sini masih loading gitu videonya, jadi ibunya nggak terlihat. Oh iya. Mungkin jaringannya ini, Bu. Kurang Iya, baik di sini jaringannya, mohon. Presensi sudah ada ya, Bu ya? sudah ada. Oh, ya, coba Sudah ada. lihat. Presensi udah ada ya? Iya, Bu. Ya, Oke. belum. Saya jaringannya sepertinya presensinya belum muncul. Udah ada di chat, kolom chat. Oh iya, ada, Bu. Sudah saya kirim di kolom chat, coba dicek. Ya, Ya, mengenai public speaking ini sebetulnya kita memang terus berlatih dan berlatih. Sampai saat ini juga saya menyampaikan materi ini bukan apa-apa, itu hanya untuk mengingatkan diri sendiri, dan mudah-mudahan saya juga mendapatkan ilmu baru dari Bapak dan Ibu, dari ibu-ibu ya, Bu. Dari ibu-ibu, mangga, ibu-ibu mohon. ternyata di ini. Saya Belum ada, Bu, Belum ada. di saya. belum ada. Bentar ya. Iya. Ya, Bu Halida. Ya. Bagaimana ini? Ada yang bertanya tidak? Mangga, kalau mau menyampaikan sarannya juga boleh. Belum masuk. Ada yang bertanya. Bu Resna bisa mau bertanya. Presensinya di-share, oke. Sebentar ya, coba saya share lagi. Ini saya mau share lagi presensi, coba ya. Oh iya, Ibu. Ya, Bu, baik.
Sudah ada. Ada ya? Ya, Bu. Nasi 4. Oke. Bu Halida, Ya. ada Bu Gina, Bu di Eh, kolom chat. Ya. Oh iya, ada Bu Gina, katanya Bu Lia, saya mau bertanya, biar gak deg-degan atau demam panggung, tampil gimana? Harus seperti apa misalnya kayak gitu? Oh gitu, Bu. Terima kasih Bu Gina pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab dengan baik. Kalau misalnya di atas panggung gitu ya Bu ya, suka ada aja deg-degan gitu, atau tangan teh serasa dingin, kadang-kadang mules gitu. Ya orang-orang bilang itu namanya demam panggung katanya. Nah Bu Gina bertanya gimana biar nggak deg-degan katanya gitu saat tampil. Kalau misalnya supaya nggak deg-degan itu tentu banyak sekali caranya ya Bu. Di sini akan saya sampaikan beberapa alternatif supaya nggak deg-degan gitu, atau minimal mengurangi rasa deg-degannya itu gitu. Misalnya sebelum tampil, pastikan dulu bahwa materi yang akan kita sampaikan itu memang sudah dikuasai oleh kita dengan baik gitu Bu. Kuasai materi dengan baik, kemudian berlatih misalnya di depan cermin misalnya Ibu. Kalau misalnya kita mau tampil, belajar bicara di depan cermin. Kalau saya begini, kalau saya begitu, orang akan melihat saya seperti apa misalnya gitu. Nah kadang deg-degan ini juga muncul karena kita kurang percaya diri, atau misalnya wah ini lingkungannya baru buat saya gitu. Salah satu beberapa alternatif yang bisa kita lakukan supaya tidak nervous gitu. Ini ada di tayangan nomor berapa ini. Nah, supaya tidak nervous misalnya ya Bu, yaitu tadi yang pertama kuasai materi, kemudian pastikan bahwa kita memahami materi itu dengan baik, betul-betul baik. Nah, berlatih di depan cermin itu boleh dijadikan sebagai bahan latihan kita gitu. Selain itu juga datang lebih awal, misalnya acaranya pukul 8. Nah, usahakan kita hadir sebelum pukul 8 atau 30 menit lah sebelum acaranya dimulai, sehingga kita bisa mengatur diri kita, bisa melawan rasa deg-degannya itu dengan baik gitu. Persiapkan mental. Nah, seperti itu. Kalau misalnya audiensnya baru misalnya gitu. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan oh iya ini audiensnya baru. Nah, mau tidak mau kita harus mengenal minimal siapa audiens kita misalnya gitu. Kalau baru memang baru gitu. Tapi kalau di kelas ya kita sudah tahu siapa anak-anak kita yang ada di kelas gitu ya Bu. Gimana cara kita menyampaikan supaya komunikasinya terjalin dengan baik, atau informasi yang kita sampaikan diterima dengan baik oleh siswa. Tapi kalau audiensnya baru gitu, lingkungannya baru, nah minimal kita tahu beberapa hal tentang audiens kita tersebut gitu, biar nggak deg-degan. Ya mudah-mudahan terjawab Ibu Gina. Jadi poinnya adalah persiapkan materi dengan baik, pastikan bahwa kita menguasai materi tersebut gitu ya Bu Gina. Kemudian yang kedua, latihan di depan cermin bisa dijadikan alternatif solusi. Kemudian yang ketiga, kenali siapa audiens kita. Mudah-mudahan terjawab Bu Gina. Ya, Bu Gina, penjelasannya sangat jelas dari Bu Lia. Oh iya, Bu Lia, saya mau bertanya, kalau salah ngomong atau kepleset gitu, itu bagian dari demam panggung juga atau seperti apa? Dan Kepleset gimana Bu? Bicaranya ya Bu ya? Bu Halida? Halo? Bu Pini, Bu Halida kemana ya? Barusan terdengar sekilas Bu Halida mengatakan kalau kepleset katanya gitu. Kepleset. Bagaimana maksudnya Bu Halida?
Bu Lia, Ya. cek Halo, terdengar? ya, terdengar, Bu. Bu Halida barusan ada kabar bahwa kalau dia tadi mengajukan pertanyaan, terus dia langsung live begitu. Oh, seperti itu, Bu. Mohon. Ya, betul. Seperti itu. Perlu dijawab? Tapi pertanyaannya kepleset, kedengar keplesetnya aja. Gimana nih, Bu? Mungkin kayaknya tadi itu kalau nggak salah ya, Ya. gimana kalau misalkan kalau lagi ngomong di depan mungkin ya suka tiba-tiba kepleset gitu. Apa ngomongnya kacaletot mun cek Sunda mah meureunnya. Mohon, mohon, mohon. Caletot gitu ta. Kacaletot. Harus seperti apa mungkin itu teh karena apa gitu. Mohon. Oke, Bu Lia mangga silahkan. Ya, Bu. Mudah-mudahan bisa terjawab juga yang ini, Bu. Pertanyaannya bagus-bagus. Supaya menghindari gitu. Kalau misalnya mencegah terceletot, kecaletot, cina gitu. Caletot betul Kecaletot. sekali. Ya kita manfaatkan cermin tadi. Ya, sebelum kita tampil, pastikan, oh, kumahnya gitu. Jadi dilihat dulu kalau kita bicara seperti ini, pantas gak ya? Kalau seperti itu pantas gak ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya udah di atas panggung kan beda lagi ya, Bu ya. Begitu banyak misalnya audiensnya atau ya membuat kita terbawa dalam suasana yang baru gitu. Nah, jadi kalau misalnya udah terlanjur kaca letot, tidak masalah, Bu. Jangan gengsi, kita memohon maaf, nggak apa-apa. Nah, terus kalau misalnya sebelum mengatakan sesuatu, kalau misalnya ada kata-kata yang atau bahasa serapan atau bahasa asing gitu yang memang sulit diucapkan, misalnya seperti tadi cyberbullying atau cyberbullying gitu misalnya, kacaletot gitu tadi misalnya, ya nggak apa-apa, mohon maaf gitu. Jadi tapi untuk mencegahnya itu bisa, Bu. Jadi kalau mencegah supaya tidak kacaletot itu kita bisa melafalkannya pelan-pelan, misalnya cyberbullying misalnya gitu, atau konvensional gitu, bisa pelan-pelan mengucapkannya gitu, mengucapkannya pelan-pelan. Tapi kalau misalnya saking antusiasnya gitu, kita saking antusiasnya kadang-kadang memang nggak bisa kita pungkiri ada saja gitu, Bu ya, kepleset mengucapkannya teh gitu. Tapi intinya mah berlatih, berlatih, dan berlatih ya, Bu. Karena tadi 3L itu, ternyata speaker itu bisa dibentuk atau pembicara yang baik itu bisa dibentuk melalui 3L. Ada yang memang punya bakat, bisa berbicara di depan umum, pesannya sampai gitu. Nah, itu diberi kelebihan mungkin. Jadi dari lahir cina gitu. Atau bakat. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Jadi lingkungan di sini sangat berpengaruh. Misalnya dengan siapa kita bergaul, berarti teman kita siapa, di sana kita akan sering melaksanakan komunikasi. Kalau misalnya tadi ada dua arah misalnya, baik satu dengan satu orang atau satu dengan banyak orang. Nah, di situ akan beda tentu kita memilih kalimat-kalimat yang digunakan. Gitu. Jadi lingkungan juga membentuk ternyata. Kemudian yang ketiga adalah latihan. Nah, di sini siapapun bisa asal kita mau berlatih gitu, Bu. Jadi kalau kacaletot tadi mah saya rasa wajar, nggak masalah, tapi seiring berjalannya waktu kita rajin berlatih, mudah-mudahan kacaletotnya itu bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan sama sekali. Begitu ya Ibu Halida, mudah-mudahan terdengar suara saya. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Halida. Bu Pini. Oke, Ya. siap. Mungkin hanya dari Bu Lia saja, yang lainnya, Bu Halida yang lainnya. Tuh, saya keluar sendiri katanya. Oh, mohon. Iya, Bu. Siap, silahkan Ibu Moderator, mangga. Gue, Ibu Pini, siap, ya. Bagaimana? saya dapat kabar dari Bu Halida, katanya nggak ada suaranya, katanya. Speakernya juga nggak bisa, katanya gitu. Oh, iya, iya. Jaringannya kali ya, Bu ya, Mudah, kesalahan. Mohon.
Betul, betul. Mungkin sepertinya sudah selesai, tidak ada yang bertanya lagi ya Bu Iya. Halida. Maaf Bu Lia. Oh iya Bu. Ya, karena memang Bu Halida tidak bisa melanjutkan, maka saya ambil alih saja ya tugas moderatornya. Mangga Bu. Terima kasih banyak untuk pemaparannya yang sangat baik, karena memang kita ini khususnya sebagai tenaga pengajar, memang public speaking itu sangat dibutuhkan ya, supaya untuk berbicara di depan itu memang terbiasa begitu. Pasti semua orang juga awalnya tidak terbiasa ya untuk berbicara di depan umum, tapi setelah memang betul tadi seperti apa yang dikatakan Bu Lia, memang harus terus berlatih begitu ya, supaya agar nanti terbiasa seperti itu. Pemaparannya cukup bagus. Tadi terima kasih yang sudah bertanya pada Ibu Gina dan Ibu Halida. Atas nama Ibu Halida saya minta maaf karena memang kalau secara teknis kita tidak bisa ini ya, kita nggak bisa menyalahkan kalau secara teknis seperti itu. Mungkin sudah saja ditutup saja Bu Lia atau bagaimana? Mangga Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk partisipan dan untuk tim yang sudah selama ini menjadi tim yang solid ya. Terima kasih banyak. Ini sesi terakhir kita di mana untuk penugasan tim. Terima kasih kepada seluruh instruktur yang sudah membimbing kami, memberikan arahan khususnya kepada Ibu Wahyu. Ibu Wahyu terima kasih banyak karena ilmunya sangat bermanfaat sekali. Memang ini pelatihan ini bisa dipakai untuk jangka waktu yang sangat lama untuk bekal kita ya, apalagi kita sebagai pengajar sangat membutuhkan ilmu ini. Terima kasih banyak. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf sekali bila selama penugasan ini ada banyak sekali kekurangan begitu ya. Banyak sekali kesalahan baik dalam kata ataupun perbuatan. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Kita Sami-sami. sampai jumpa di semoga sudah selesai corona ini kita bisa bertemu ya semuanya. Amin, ya Allah. Iya Ibu, sampai jumpa Selamat Ibu. menunaikan. Iya, Semangat. selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semangat Nanti semuanya. mudah-mudahan sehat semua. Mohon maaf Amin. lahir dan batin. Sami-sami Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.